Assalamualaikum guys, hai apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Andrini. Kali ini aku berkunjung ke situs atau cagar budaya Pangeran Wiraguna di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau di seberang AIS, Australian International School, atau sekitar 100 meteran dari Mall Pejaten Village. Well, sebenarnya dari dulu aku pengen banget berkunjung ke sini karena secara dari kecil aku memang tinggal di daerah Pejaten Barat, jadi sering warawiri di Jalan Pejaten Barat Raya. Dan ini untuk masuk ke sini aksesnya itu kalian harus melewati gang terlebih dahulu. Agak lumayan jauh kalau menurut aku ya, baru kemudian masuk ke daerah area pemakaman, baru nanti ini nanjak nih. Ini daerahnya tinggi ya, meninggi, jadi tanjakan. Baru nanti kita masuk ke area situs atau cagar budayanya. Nah, ini udah kelihatan. Kesan pertama kali yang aku tangkep dari situs ini, tempat ini adalah so quiet, sunyi sekali, sepi sekali. Tapi juga adem, rimbun, rindang, asri. Jadi kampung banget. Dan ini di sekitarnya banyak pemakaman ya, makam-makam di depan atau di sampingnya situs. Dan di belakang situs itu juga aku lihat masih ada pemukiman warga. Jadi nggak nyangka ya di balik keramaian Jalan Pejaten Barat itu ada kesunyian di sini. Ada tempat yang so quiet. Aku baru tahu ya kalau ternyata kalau ternyata tempat ini terkunci. Jadi aku harus balik lagi tadi ke bawah, turun lagi untuk pinjam kunci ke penjaga makam yang rumahnya itu ada di belokan pertama yang tadi aku lewatin. Jadi ini pintunya ini terkunci. Well, ini sebenarnya aku masih bingung nih, ini sebenarnya makam atau tempat petilasan, karena yang aku baca-baca, yang aku googling, ini sebenarnya bukan makam, tidak ada jasad Pangeran Wiraguna di sini. Jadi ini tempat petilasan dari Pangeran Wiraguna, yang konon dia bukan orang Belanda, tapi anak raja dari kerajaan Majapahit. Tapi di versi yang lain, ini adalah bahwa dikatakan kalau Pangeran Wiraguna itu adalah seorang Belanda yang dengan nama lengkap Hendrik Lucas Kardel yang berprofesi sebagai arsitek. Kemudian Sultan Haji dari Banten memberi gelar terhormat itu karena ia membantu membangun kembali sebagian keraton Surosowan yang terbakar pada 1675 dan bangunan lainnya pada 1689. Kardel kembali ke Batavia dan meninggal serta dikubur di tanah terluasnya yang disebut orang sebagai Ragunan. Nah, itu versi yang lain. Jadi dia orang Belanda yang dikasih gelar Pangeran Wiraguna sama Sultan Haji Banten. Nah, versi yang lainnya lagi adalah kalau dia itu anak raja dari kerajaan Majapahit, bukan orang Belanda. Dan satu hal lagi, ini adalah petilasan, tempat petilasan saat beliau menyiarkan agama Islam di Batavia atau Jakarta sekarang. Jadi bukan makam. Oke, jadi itu ada dua hal. Yang aku belum tahu pasti ini sebenarnya dia orang Belanda yang diberi gelar atau bukan orang Belanda jadi orang dari kerajaan Majapahit. Dan ini makam atau tempat petilasan. Oke. Dan tapi anyway, aku tadi tetap berdoa mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Tempatnya sunyi sekali. Ini aku udah selesai, jadi aku turun lagi. Dan ini aksesnya hanya bisa dilalui roda 2 ya, kendaraan roda 2. Nah, ini di sebelah kiri aku, ini rumah, mungkin ini juru kuncinya ya, kuncennya, aku nggak tahu. Jadi pokoknya kalau kalian mau kesini, minta kuncinya sama yang di rumah itu. Nah, ini akses gangnya. Dan untuk nama Ragunan sendiri berasal dari nama seorang Pangeran Wiraguna. Dulunya Wiraguna menguasai tanah luas di selatan Batavia, Jakarta, dan dikenal sebagai tuan tanah yang kaya raya, sehingga penduduk sekitar menamai daerah tersebut dengan Tanah Wiraguna yang kemudian berubah menjadi nama Ragunan.
Aku sendiri yang memang dari kecil tinggal di Pejaten Barat tuh baru tahu kalau ternyata yang sering aku lewatin itu di depannya kan ada penjual mie ayam. Aku sering lewatin, ternyata itu ada gang. Aku pikir itu nggak ada gang karena dia seperti mentok. Ternyata kalau ditelusurin ya itu gang, terus ya tembusnya ke situs atau cagar budaya Pangeran Wiraguna. Oke, that's it. Terima kasih banyak guys telah menonton. Silakan kalian komen, like, atau subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton guys. Thank you, bye.